Dengan teksturnya yang lentur dan kenyal juga fluffy, kue dadar gulung ijo ini sangat enak sekali kawan-kawan untuk kita coba, dan ini spesial anti sobek. Harus dicoba kawan-kawan. Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Hari ini saya mau bikin jajanan pasar. Jadi seperti kalian lihat di depan, saya sudah kasih masuk cuplikannya. Kita mau bikin dadar gulung ijo. Kebetulan ini favoritnya Om. Ya, Om suka sekali makan ini karena kelapa. Dan hari ini saya mau bikin buat kalian spesial buat teman-teman yang merantau, karena dadar gulungnya saya tuh elastis sekali, dan biarpun kita simpan di kulkas sampai 2 atau 3 hari, dia tidak akan keras kembali atau pecah. Di Indonesia kita bisa beli langsung, jadi kita makan secukupnya. Tapi kalau di sini kadang-kadang kita kalau bikin belum tentu kita makan hari itu juga, biasanya bisa besoknya atau besoknya. Jadi bagaimana caranya supaya dia punya kulit itu tidak kering dan pecah, dan dia tetap elastis sampai 2 dan 3 hari. Supaya tidak lama-lama kawan-kawan, mari kita langsung lihat ke bawah. Saya ada taruh bahan-bahan di bawah sini. Ini dia kawan-kawan bahan yang akan kita gunakan, sudah saya siapkan. Dan di sebelah sini saya punya gula merah yang sudah saya masak. Setelah kita aduk bahan, dan saya akan tunjukkan kalian bagaimana caranya dibikin. Bahan-bahan yang kita pakai ini tepung sagu, tepung maizena, tepung terigu, gula, garam, telur, dan santan, air, juga pandan pasta. Santan ini dicampur dengan air ya kawan-kawan. Kalau kalian punya santan kental silahkan, atau santan yang segar silahkan. Tapi di sini saya menggunakan santan krim dan saya campur dengan air hangat. Mari kita campur semua bahan kering jadi satu. Dan setelah itu kita masukkan santan sedikit-sedikit sampai santan habis. Nah, di sini saya sudah memasukkan 3 macam tepungnya. Saya lanjutkan dengan memasukkan garam, lalu gula. Setelah itu kawan-kawan, saya aduk dulu bahan keringnya supaya bisa tercampur. Supaya pada saat kita campur dengan santan tuh tidak terlalu bergumpal-gumpal ya kawan-kawan ya. Nah, setelah semua tercampur, kita masukkan santannya sedikit dulu kawan-kawan. Kira-kira segini, terus kita aduk-aduk. Nah, jika kalau sudah mulai agak tercampur dan rasanya berat, tambahkan lagi sedikit. Aduk lagi kawan-kawan. Perlahan-lahan, hati-hati karena ini bukan cuma terigu saja, ini campuran dari 3 macam tepung. Jadi dia jauh lebih ringan teksturnya. Nah, setelah itu kita masukkan lagi santan sedikit supaya betul-betul semua bahan yang kering itu tercampur ya. Dan kira-kira seperti ini. Jikalau kalian merasa ini berat, kalian boleh tambah lagi sedikit dari santannya. Nah, kira-kira ini sudah cukup. Kita aduk sampai gumpalan-gumpalan itu hilang. Dan kita tambahkan telur satu persatu. Jadi hati-hati kawan-kawan ya, jangan sampai terlalu keras kita aduk, itu akan tumpah, karena ini betul-betul campuran tepungnya tuh sangat ringan ketimbang kalau kita bikin cuma terigu saja. Nah, sekarang saya tambah telurnya satu persatu dan saya aduk sampai semua tercampur rata. Kira-kira seperti ini kawan-kawan ya, kalian lihat gumpalan-gumpalan dari tepung itu sudah hilang. Setelah itu kalian boleh masukkan sisa dari santan tadi. Dan kita aduk rata lagi kembali sampai betul-betul kalian rasa oh ini sih sudah tidak ada gumpalan di bawah. Dan kita tambahkan pandan pasta.
sesuai selera ya kawan-kawan. Jadi di sini nih aroma, kalau kalian mau lebih hijau kalian boleh tambah pandan pasta lainnya supaya warnanya sesuai dengan hijau yang kalian mau. Kira-kira seperti ini kawan-kawan. Terus kita diamkan 15 menit terlebih dahulu. Dan saya mau kasih tunjuk kalian bagaimana caranya saya bikin unti atau kelapa dengan gula merah yang sudah ada. Jadi di sini saya punya gula merah cuma ini ya, jadi saya pakai secukupnya kawan-kawan. Taruh air secukupnya hanya untuk supaya gula itu larut dan kita didihkan sampai gula larut. Bukan sampai kering tapi hanya untuk sampai gula ini larut kawan-kawan. Setelah larut baru kita gunakan dalam kelapa. Jadi kira-kira seperti ini, kalian lihat sudah tidak ada sisa lagi di bawahnya. Dan sekarang saya biarkan, sisihkan, saya masukkan. Di sini kita tidak ada kelapa asli kawan-kawan, jadi terpaksa saya pakai kelapa parut yang dari freezer seperti ini. Karena kurang banyak, saya tambahkan sedikit kelapa kering. Kalau di Indonesia kawan-kawan kalian bisa dapatkan kelapa di mana saja. Jadi kalian mau bikin berapa banyak boleh. Di sini kita tidak terlalu gampang mendapatkan kelapa, makanya kita pasrah, kita pakai kelapa yang dibekukan atau kelapa kering. Nah, setelah itu saya saring supaya ampas-ampas daripada gula itu tidak ikut seperti begini. Dan kalian juga boleh tambahkan air supaya betul-betul kita bisa campur kelapa dan santannya. Karena gula merahnya saya sedikit kawan-kawan, saya tambah gula pasir dan saya lanjut dengan sedikit garam. Kalau kalian suka cuma gula merah saja kawan-kawan, kalian boleh kasih masuk gula merah sekilo. Di sini gula merah tuh sangat mahal, jadi harap maklum ya kawan-kawan. Nah, ini semua bahan sudah saya aduk-aduk sampai air dari gula merah tadi tuh kering ya kawan-kawan. Dan semua juga tercampur dengan rata kelapanya. Hati-hati hangus karena ini gula, jadi dia cepat hangus kalau api besar. Di sini saya campur, saya menggunakan api yang kecil kawan-kawan, bukan api sedang tapi api kecil, dan saya akan masak sampai airnya mengering. Berhubung saya tidak punya daun pandan sisa kawan-kawan, di sini saya kasih masuk pandan pasta yang tidak berwarna dan aduk. Paling tidak saya punya kelapa ada bau-baunya pandan sedikit. Nah, kira-kira seperti ini, kalian lihat sudah kering airnya dan pasta pandan yang tadi itu juga tidak mengeluarkan warna. Di sini kawan-kawan, saya punya bahan-bahan semua sudah siap. Sekarang kita mau bikin kue dadarnya. Jadi saya pakai ini kita saring dulu ya adonannya tadi. Saring di sini kan kawan-kawan ya. Jadi kira-kira begini. Ya. Ini saya kompor saya nyalakan. Kompornya sudah nyala. Terus di sini saya pakai ini. Ya, supaya kalian kita panaskan dulu. Jadi buat kalian yang tidak tahu ini apa, ya, ini tuh khusus untuk bikin kue dadar, ya. Kalau sudah panas boleh dibersihkan. Sampai dia sudah panas. Jadi bisa dikira-kira lah seperti begini. Kalau mau tahu dia panas atau tidak. Kira-kira begitu. Saya coba dulu ya. Ini kayaknya apinya kebesaran, harus dikecilin dulu apinya sedikit. Ya.
Jadi ini sudah panas ya, kita mulai. Ini akan saya taruh di sini. Dan seperti ini kawan-kawan. Ini biasa ada lubang begini, kita bisa tutup dengan adonan sedikit ya. Nah, ini kalau sudah begini, ini sudah kawan-kawan ya. Api akan saya kecilkan sedikit, dan ini sudah. Tinggal angkat. Tuh, dan lanjut kawan-kawan di sini. Jadi kayak gini kawan-kawan. Yang di sini kawan-kawan ya, kita ambil ini, kita tutup. Di sini kalian boleh isi sesuai banyaknya kalian mau. Kawan-kawan, kalau pakai cetakan kue dadar ini otomatis ini akan tipis kalau kita cuma satu kali. Jikalau kalian suka tebal, kalian boleh double. Dan pada saat kalian gulung, kalian lihat di sini tuh pinggir-pinggirannya itu kering. Jadi kalau kalian mau pinggirannya tidak kering, kalian bikin semuanya sampai selesai. Panas-panas, kalian tutup dengan plastik warping sebentar 15 menit baru digulung, dan itu akan lebih lembut hasil pinggir-pinggirannya. Jadi seperti kalian lihat ini, karena saya mau kasih tunjuk kalian bagaimana caranya gulung, jadi saya tidak tunggu. Tapi setelah ini saya akan bikin semuanya dan saya diamkan 15 menit baru saya gulung. Seandainya kalian merasa terlalu tipis, kalian juga boleh mengurangi air dari resep supaya agak kental adonannya. Jadi cuma satu kali ditempel, langsung sudah sesuai tebal yang kalian mau. Saya bikin dulu lanjut kan baru kita lanjutkan ya. Jadi kalian lihat. Bikin dadar dengan alat ini tuh kadang-kadang gampang-gampang susah kawan-kawan. Kalau api kebesaran terlalu kering, kalau api kekecilan malahan dia tidak terlalu tebal. Jadi kalian harus coba beberapa dulu sampai kalian dapat yang kalian mau, baru sesuaikan. Nah, sekarang saya lanjut bikin semua kulit terlebih dahulu, baru gulungnya belakangan ya. Ya, saya bikin dulu lanjut baru kita bikin. Dan ini dia kawan-kawan hasilnya dadar gulungnya saya. Saya tambahkan sedikit pewarna hijau atau pasta pandan karena pada awal tadi saya bikin saya merasa kurang hijau. Jadi saya mendapat resolusi atau result yang seperti ini. Selamat mencoba semua. Kawan-kawan, akhirnya saya punya kue dadar selesai. Dan kalian lihat, caran, ini dia hasilnya kawan-kawan. Kalau dekat ya. Jadi warna itu sesuai selera. Di sini kita pakai pasta pandan. Jadi kalian boleh hijaunya sesuai kalian mau. Buat kita di Holland susah dapat daun pandan ya kawan-kawan. Kalau saya di Indonesia saya juga biasa ambil daun pandan di kebun banyak-banyak, baru blender, baru pakai. Jauh lebih harum daripada kita pakai yang sudah jadi. Memang praktis, tetapi
biasanya kan sensasinya tuh kalau kita bikin kue dadar tuh semua dari bahan asli, kelapa, juga kelapa parut dan sebagainya. Kelapa parut yang asli jadi lebih harum. Di sini saya menggunakan bahan yang bisa saya temukan ya kawan-kawan ya. Dan juga seperti kalian lihat ini saya punya kue dadar, dia mulus, tidak berminyak, karena saya sama sekali bikin pakai cetakan kue dadar yang spesial, jadi itu tidak perlu dikasih minyak. Tapi kalau kalian mau dia lebih kayak berminyak, kalian boleh kasih santan banyak ya, santan kental. Dan kalau seandainya kalian tidak suka seperti ini, kalian boleh di teflon saja terus kasih minyak sedikit atau butter sedikit baru bikin kayak kue dadar. Jadi dia punya hasil lebih berminyak. Saya sejauh ini saya suka yang tidak terlalu fat, jadi lebih enak dipegang. Terus kalau sudah begitu tangan juga tidak ada minyak dan sebagainya. Ini tiap kalau ada yang pesan saya selalu bertanya, kalian mau dia banyak butter berminyak atau dia low fat istilahnya ya. Nah, jangan kalian lupa, buat saya nih saya selalu buat yang adonannya tuh super elastis, dimana biarpun dia sudah 3 atau 4 hari di dalam kulkas dia tetap elastis, tidak keras kawan-kawan. Berhubung kita di sini tidak bisa makan semua langsung, kadang-kadang kalau cuma terigu saja kan dia lebih kayak pancake. Terus kalau kita simpan nanti dia sudah tidak elastis. Jadi ini memang betul-betul anti pecah ya. Nah, saya rasa sampai di sini video yang ini kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton dan kita jumpa di video selanjutnya. Bye bye.